أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. Laporan Ketua Panitia Pentas Puisi Syawal oleh Ibu Agus Nilawati MPD. Kepada Ibu disilakan. Pembuka beriring ucapkan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pedati membawa barang berguna, dibalut kain biar tak was-was. Hati bahagia di malam ini, menyambut hadirin di acara Munas. Cobalah simpan benang peniti untuk memikul tali sukses. Melihat undangan senangnya hati, bisa berkumpul halal bihalal luas. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Di malam ini kita masih diberi kesempatan hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat. Dan selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Wali Kota Pekanbaru pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Bapak Saprian Tommy, SST, Bapak Bupati Siak, ini diwakili oleh Wakil Bupati Siak yaitu Pak Samsul Rijal SAG. Izin Pak kalau salah gelar. Kemudian yang pada seluruh panitia, anggota perwas yang ada di malam hari ini yang sudah luar biasa untuk mencapai keberhasilan sampai saat ini agar terlaksananya acara kita yang kita taja adalah halal bihalal. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada semua tamu undangan yang dimuliakan Bapak Ibu. Di sini kebetulan ada Pak Kadis yang mewakili Pak Wali Kota dan Bapak Wakil Bupati dari Siak. Selamat datang Pak. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah ikut mensukseskan dan memberi dukungan sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dan terselenggara dengan baik. Alhamdulillah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada
anggota perluas semuanya. Pagi tadi sudah selesai pentas seni baca puisinya, luar biasa Bapak Ibu, dengan semangat dari luar dan dalam negeri. Alhamdulillah memang menyajikan yang terbaik. Untuk dari Mandau saya hadir di sini. Mana suaranya Pak? Suai. Panggung halal bihalal tempat berlabuh. Suai. Lawo. Selamat datang pembesar negeri. Sambut salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin satu lagi pantunnya. Pagi hari minum susu murni. Roti canai menjadi sarapan. Suai. Perkenalkan, nama saya Yeni Satriani. Saya bertugas di SMP 8 Batin Solapan. Baiklah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah birabbil alamin. Dan berselawat kita kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Wali Kota Pekanbaru Haji Agung Nugroho SEMM atau yang mewakili. Yang terhormat Bunda Literasi Kota Pekanbaru Ibu Haja Sulastri Esos MH. Mohon maaf kalau saya salah menyebut nama. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Siak Ibu Dr. Amnizet atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Haji Erisman Yahya MH atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dr. Safriat Tommy SSTP MSI. Yang saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Haji Akmal Khairi STHI MH. Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru Dr. Randus Muhammad Amin MSI. Sejak saya dilantik menjadi Ketua Perwas Riau bersama rekan-rekan anggota Perwas Riau lainnya tahun 2024. Terdiri dari pesertanya dari Pekanbaru, Bengkalis, Dumai, Kuangsing, Kampar, Tembilahan, Rohil, dan saya sendiri dari Duri. Dan sebenarnya saya dari Kuangsing, tapi sekarang berdomisili di Duri. Sejak kami dilantik, Perwas terus bergerak memajukan dan menyukseskan event-event besar Perwas, baik nasional maupun tingkat internasional. Seperti yang sudah dilakukan adalah buku peluncuran Gurindam ASEAN di Jakarta Desember 2024. Peluncuran buku puisi etnik yang baru-baru ini dilaksanakan di Jambi Desember 2025. Di peluncuran puisi etnik ini, saya menulis puisi berbahasa Kuangsing karena kebetulan saya berasal dari Kuangsing. Selain event nasional, Perwas juga menyelenggarakan wisata puisi di berbagai negara seperti kota-kota besar di negara Turki. Berbaca puisi di Museum Penyair Sufi Jalaluddin Rumi, di kapal pesiar Selat Bosporus Istanbul, di Masjid Hagia Sophia, dan di Kapadokia. Para artis, para pemuda kita bermimpi bisa ke Kapadokia. Kami anggota Perwas sampai di sana. Kami berkesempatan berbaca puisi di sana. Tinggal bulan madu aja belum ke sana. Sudah tua. Kemudian tahun 2025 wisata puisi di 3M, yaitu Mekah, Mesir, dan Madinah.
Perwas menggelarkan pentas puisi di Universitas Al-Azhar Kairo, di Piramida Mesir, di wilayah Patung Sphinx, dan di Kebun Kurma, di Bukit Taif Makkah, dan kita diberi pentas di sana. Ini suatu hal yang luar biasa sebagai titik puncak yang dilakukan oleh Perwas, di mana kita penyair kamar, penyair yang baru tumbuh, penyair yang sedang belajar, tapi kita bisa membaca puisi di tempat-tempat tertentu, tempat-tempat yang tidak pernah dilakukan oleh penyair besar manapun. Kalau saya tidak salah, mungkin seorang presiden penyair Bapak Bukhari belum pernah baca puisi di Kapadokia, tapi kita anggota Perwas sudah membaca puisi di sana, di Bukit Taif, kemudian di Kebun Kurma. Kita diberi hormat dan diberi pentas di sana. Dan alhamdulillah penyair kondang manapun, penyair besar manapun yang kita kenal belum pernah baca puisi di sana, kalau saya tidak salah. Ya, tepuk tangan untuk Perwas. Kurang tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih. Terkesan dengan pengalaman berpuisi bersama Perwas, saya akhirnya membuat buku puisi tunggal. Buku puisi tersebut berjudul Puisi Membawa Sampai Jauh. Iya, puisi membawa kami benar-benar sampai jauh. Dan itu tentunya tidak terlepas dari abang kami yang terhormat, yang kami sanjung tinggi, Bang Azizanur. Beri tepuk tangan buat Bang Azizanur. Terima kasih sekali lagi Bang, karena niat baik abang membesarkan budaya tidak tertulis ini, sehingga kita benar-benar sudah memperlihatkan atau menunjukkan kepada dunia bahwa budaya Melayu tidak akan hilang di bumi. Salah satunya pelopornya adalah abang kita Azizanur. Tepuk tangan sekali lagi yang sebesar-besarnya. Yang tidak tepuk tangan nanti tidak boleh pulang. Dan tahun ini kita dipercaya untuk menjadi tuan rumah untuk pantun majelis ASEAN. Jadi tidak kaleng-kaleng, tidak hanya sekedar di Indonesia, tapi disertai juga oleh penyair-penyair atau penulis-penulis dari ASEAN. Acara besar ini kita awali dengan mengadakan acara halal bihalal yang hari ini kita selenggarakan. Di samping sebagai ajang silaturahmi sesama anggota Perwas dengan pejabat-pejabat tinggi negeri, sekaligus untuk mengadakan diskusi, membicarakan strategi yang akan kita lakukan sehingga peluncuran buku pantun puisi majelis ini nanti berjalan lancar dan sukses. Tentunya kami butuh dukungan dari sokongan, petuah, dan nasihat dari Bapak Ibu sekalian yang ada di depan kami ini. Pantun lagi, boleh Pak? Izin Pak? Anak burung pandai melagu, lagu didendang di pohonku ini. Tanpa dukungan dan petuah Bapak Ibu, apalah jadinya acara kami yang mayoritas guru-guru ini. Jadi Adik Agus, insya Allah acara kita di Desember nanti akan disokong dan didukung, dikasih petuah oleh bapak-bapak kita yang depan ini. Kalau tidak, kita nangis. Jadi jangan khawatir, bapak-bapak ini akan siap membantu dan mendukung kita. Tinggal kita buat proposal. Iya Pak ya, Bapak yang depan izin ya, kami nanti buat proposal, jangan diabaikan. Karena semuanya, karena kebesaran hati kami, kebanggaan kami kepada Riau, maka kami ingin memperlihatkan juga kepada tanah leluhur kami, tanah leluhur kita, tanah Melayu Lancang Kuning ini, memperlihatkan bahwa pantun atau budaya Melayu itu ada. Nah, dari sekalian atau keseluruhan event-event peluncuran buku antologi puisi, pantun, syair, gurindam, semuanya mendapat penghargaan muri. Dan Riau beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai penulis terbanyak. Tepuk tangan lagi buat Riau. Kalau udah kayak gini, kau tak dikasih kita sokongan Bu Agus, tak tahu saya kita bilang apa lagi. Tapi hari ini sudah nampak ya Bu Agus sokongannya. Jadi setelah
Beberapa kali kita mendapatkan penghargaan MURI ini, maka dengan siap masang badan, kita siap juga melaksanakan peluncuran buku puisi pantun majelis di Desember nanti. Itulah sedikit tentang gerakan Perwas yang selalu diikuti oleh kita-kita dari Riau. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan besar Perwas, Bapak Azizanur, yang telah memberikan ruang untuk anggotanya maju bersama. Sesuai dengan motonya, Perwas memberi ruang untuk maju bersama. Tiga pantun lagi untuk mengakhiri. Kalau sudah berdiri di sini, lupa kita mau turun ya Bu. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, ampun dan maaf mohon diberi. Dua lagi. Mari berhibur dengan berdendang. Sambil berdendang, baca puisi. Kalau ada umur panjang, semoga kita bertemu lagi di Desember nanti. Yang terakhir. Di Pulau Rupat musim kuini. Kuini dijual sampai jauh. Kata sambutan saya cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu dinas peternak kepegawaian itu saya percaya kawan dapat dukungan dari Pak Wali Kota, agar kolaborasi ini dapat terjadi. Jangan kita berkolaborasi. Kalau sendiri-sendiri pun mahal ya. Kawan-kawan dari peserta akan datang untuk sendiri-sendiri. Mungkin fasilitas kita untuk makan bersama, saya yakin kalau ini terjadi di Riau, ini acara kita buat acara yang paling spektakuler selama ini. Setuju? Setuju. Jadi saya kira itu ya. Marilah sama-sama dari sekarang yang belum kirim pantun majelis, ya kirim meskipun buka sampai tanggal 10 Mei. Ya. 10 Mei kita lagi menulis pantun dari itu. Semua isi pantun. Belum lagi Bu kita. Budaya. Saya aja baru tahu juga. Kemarin memang teman bilang, cuman nggak dapat info. Kemudian kita melakukan apa lagi? Diundang kaum dan dua itu mulai dari sekarang. Karena kita melakukan kawan-kawan apapun kita lakukan selama ini, mari kita lebih banyak. Oke, saya kira itu apa saya saluran saya untuk membantu. Pohon genjer jangan digali, tumbuh di kolom 455. Bulan Desember kami kembali dalam festival pantun internasional. Keren. Karena di sini terdapat semua ya. Semuanya sekuat ya. Sungguh indah rumah berukir. Suai. Bila dihiasi bunga selasi. Suai. Ucapan sambutan sudah berakhir. Saya Suai. ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang makna kita dengan Allah. Janji musafir. Di gurun tak berujung. Musafir telan embun. Reguk peluh letihnya. Rindu sebiji kurma buah hidup. Kabut tutup mata harap. Nafas terunta di dera rindu.
berisi tekuk kain sepotong roti. Aku sedia jadi abdi abadi. Ia ucap kala berdiri dan tersyukur, tapi tak suara lagi-lagi kabut dihempas balik musuh. Ujung hari lelah, bola mata cahaya pengharapan ngerlip di bawah pasir. Seluruh jiwa yang hampir pergi, semangatnya menyala. Lalu darah aliri tubuh dan semati. Walau tak seirama, kekuatan hati dan raga yang biru, harap zikir berkali diucap. Lalu ia terjatuh di kaki penolong, impian zikirnya nyata. Di rumah beratap cahaya dengan senyum terang bulan, pemilik rumah berkata, bangunlah, ini tempat pergi dan kembali. Dia nafas ringkih, musafir bisikan ucap yang kerap kali dilapaskan. Pemilik rumah memapahnya dengan kasih setinggi, direbahkan di atas pahanya yang suka leka dengan telapak salju, lalu suapkan di rana. Musafir memangu dirinya yang hampir hilang, riang bagi kejatuhan bintang. Aku minta seteguk air, tapi kau hilangkan dahan aku berjuta tahun. Aku harap sepotong roti, kau lenyapkan lapar sepanjang abad. Jadikan aku pesuruhmu abadi. Ini tempat pergi dan kembali. Jika lapar, bertanaklah. Bila haus, gayung telaga. Ternak-ternak pelihara, tanam-tanaman jaga. Karena dengan bertanam dan memelihara, kau akan ngerti makna hidup. Berjanjilah jadi pesuruh diri sendiri sebelum paham jadi abdi abadi. Musafir sujud di kaki pemilik rumah, mencium dengan air mata cinta. Iya, aku berjanji jadi pesuruh diri sendiri. Hari pertama ia tepati, hari kedua masih, hari ketiga mulai menipu diri, selanjutnya lupa janji. Si pemilik rumah menutup janji dengan tatapan garam matahari, namun senyum terang bulan masih melekat di bibirnya. Hei, di sini hanya rumah ini. Jika kuusir engkau, tak ada lagi tempat dituju. Musafir gemetaran, darahnya terbang, nyawa bagai tersangkut di awan. Ia menampar diri dengan sekuat seduh, tersengat tatapan garam matahari di pukau senyum terang bulan itu. Seperti angin meniup debu, maaf terbuka selebar cakrawala. Musafir dihempas sesalnya, tersyukur bersimbah doa. Berteduh, daun gugur jatuh ke taman. Kata sambutan dan dari Kadis Pendidikan Kota Pekanbaru kepada Bapak Dr. Safrian Tommy, SSTP MSI, disilakan. Sekaligus mewakili Bapak Wali Kota Pekanbaru, dan kami mintakan kesediaan Bapak nanti untuk membacakan puisi terbaiknya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota Pekanbaru, Bapak Haji Agung Nugroho, SMM. Seyogianya beliau yang hadir bersama kita, namun kebetulan besok atau beberapa waktu akan ada kegiatan di Kota Banda Aceh, yaitu kegiatan APEKSI. Beliau menitipkan salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kami membacakan sambutan dari Bapak Wali Kota Pekanbaru, dan sebelumnya izin kami membacakan bait pantun. Izin Pak Wabub, di Pekanbaru ini adalah kota yang aman. Jadi di sekolah pun ada budaya sekolah aman dan nyaman, Bang Asnur. Jadi kalau pantun setelah itu jawabannya aman. Oke Bapak Ibu ya. Memakai songket warna keemasan. Aman. Dipadukan tanjak tanpa serasi. Aman. Halal bihalal jadi kesempatan. Aman. Bersama perluas kita jalin silaturahmi. Aman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara halal bihalal perkumpulan Rumah Seni Asnur perluas 1447 Hijriah 2026. Selanjutnya salat berisalam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa ala ali Muhammad. Muhammad. Yang bersama kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Siak, Bapak Samsul Rijal. Selamat datang Pak di Kota Pekanbaru. Selanjutnya yang kami hormati, kalau di teks ini mohon izin Pak Ketua TPPKK Kabupaten Siak, Ibu Siti Sarifah, SAG MPD. Kami mohon izin Pak, kami kenalnya Igi Pak. Walaupun inilah baru ketemu, tapi namanya sudah sering kami dengar bahwa beliau sangat aktif di Igi. Selamat datang Bu di Kota Pekanbaru. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin, bahwa halal bihalal perluas ini tentu bukan hanya sekedar momen halal bihalal saja, dan bukan hanya tradisi rutin berlebaran yang sering kita laksanakan. Kegiatan halal bihalal tentu ibarat kata mengosongkan gelas, membersihkan diri dari residu prasangka yang mengisinya kembali dengan semangat yang baru untuk berkarya. Tadi abang kita, Bang Asnur, menggelorakan semangat bagaimana nantinya di bulan Desember kita mengadakan Hari Pantun Internasional. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan rencana apa yang sudah kita rencanakan tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, di saat ini, di saat dunia pendidikan kita yang bertransformasi menuju metode yang lebih memanusiakan manusia, hadir bersama kita perluas yang telah lebih dulu sebenarnya hadir dengan pendekatan seni dan literasi sebagai bagian daripada dunia pendidikan sebenarnya. Makanya mohon izin Pak Wabub, kami sengaja datang karena memang kegiatan peningkatan literasi puisi ini merupakan bagian penting dari pendidikan, di mana pada saat ini mode pembelajaran yang ada adalah pembelajaran yang mendalam. Tentu bagaimana bisa menghadirkan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Ternyata itu belum cukup, harus dituliskan, harus digoreskan tinta-tintanya, sehingga menulis adalah cara kita untuk mengabadikan. Sebagaimana pesan literasi yang sering kita dengar, sering kita pelajari, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belalang, dan belang. Harimau mati meninggalkan belang, dan guru-guru perluas kalau mati tentunya meninggalkan buku-buku puisi.
Bapak Ibu yang kami hormati, literasi yang kita perjuangkan di sini adalah literasi yang menghaluskan budi. Lewat puisi kita belajar empati, lewat pantun kita belajar ketangkasan berpikir dan kesantunan berbahasa. Ini adalah inti daripada pembelajaran yang kami sampaikan tadi. Joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan, yang sesungguhnya di mana proses belajar tidak lagi menjadi beban, melainkan sebuah estetika yang menyenangkan. Kami berharap semangat daripada pertemuan ini, dari halal bihalal ini, kita bawa pulang ke daerah kita masing-masing. Tadi kami mendengar ada dari berbagai daerah yang hadir, ada dari Sumatera Barat, tadi Kori kita dari Sumatera Utara. Tentu untuk terus menginspirasi anak-anak kita, generasi bangsa kita yang kita cintai, untuk mencintai akar budayanya melalui karya yang kreatif. Selanjutnya, mengakhiri sambutan ini atas nama pemerintah Kota Pekanbaru, tentunya kita mengucapkan semoga kegiatan halal bihalal ini menambah keberkahan, dan tentu sebenarnya ini di akhir bulan Syawal ya. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya jika ada tersilap ya, ada silap kata, tentu kita sama-sama mohon dimaafkan. Terakhir kami ingin mohon izin menyampaikan pantun. Aman ya? Kain tenun dari Indragiri. Aman. Dipakai elok ke pesta budaya. Aman. Mohon maaf setulus hati. Mari berkarya demi nusa dan bangsa. Boleh sekali lagi Pak Sam? Boleh Pak. Burung serindit terbang ke awan. Aman. Hinggap sebentar di pohon jati. Cukup sekian, salam bagi hadirin sekalian. Literasi perluas selalu di hati. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, puisi berjudul Warkah dari Tanah Bertuah. Dahulu para pendiri kota bermimpi tentang sebuah negeri yang tak hanya megah dengan gedung yang menjulang tinggi, lampu dan lampion menghias jalan, akan tetapi juga harum dan aroma adab dan rimbunnya dedaunan penuduh jiwa. Kini di tangan seorang pemimpin muda yang tegak dengan integritasnya, mimpi itu bukan lagi sekedar dongeng. Di penghujung tidur, lihatlah anak-anak kita di sekolah. Mereka tidak hanya menghafal angka, tapi menghidupkan jiwa. Dengan Pekanbaru cinta Al-Quran, bibir mereka basah melantunkan ayat-ayat suci, menghiasi batin dengan cahaya ilahi, agar tak tersesat di rimba zaman. Lalu mereka turun ke tanah, menyentuh bumi dengan cinta. Mereka menanamkan harapan di dalam sebuah wadah, menjadikan ketahanan pangan sebagai nafas, dan lingkungan yang hijau, warisan yang tak boleh lekang. Inilah kurikulum kehidupan yang tidak hanya mencerdaskan otak, namun melembutkan hati. Tak perlu risau dengan biaya, sebab pintu ilmu selalu terbuka lebar. Pemerintah hadir memastikan pendidikan bermutu tidak lagi menjadi barang yang mewah. Dan bagi para guru, sang penyulut pelita kegelapan,
Kesejahteraanmu adalah detak jantung pembangunan ini. Sebab kita tahu, membangun Pekanbaru tak cukup hanya dengan teknologi, tetapi dengan generasi yang berkarakter, yang kakinya membumi, namun jiwanya melangit kepada Ilahi. Begitulah kisah negeri ini. Kisah yang kita tuliskan, kita lantunkan kepada khalayak dengan kerja, dengan doa, dengan cinta yang tak pernah usai. Pekanbaru 16 April 2026, Abu Azam. Ikan dulu. Banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau dari Perluas ini banyak bawa oleh-oleh ya Bapak Ibu. Oke, kita abadikan dulu. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Oke. Rabbil Alamin, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Siak, Bang Samsul Rizal beserta istri. Kemudian yang sama-sama saya hormati Wali Kota Pekanbaru diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, sahabat kita. Yang sama-sama saya hormati guru kita Datuk Taufik Ram Jamil beserta seluruh hadirin hadirat tak dapat saya sebutkan satu persatu diwakili oleh para sambutan yang terdahulu, dan terkhusus buat yang punya hajat pada malam hari ini, Datuk Sri Asrizal Nur. Tepuk tangan dulu buat beliau. Saya Pak Wabub tahun 2007 merantau kuliah di Jakarta. Maka saat itu kami mahasiswa-mahasiswi Provinsi Riau belajar Bu Guru dengan Bang Asrizal Nur. Tadi saya lihat videonya, rumah Asnur itu waktu kami tahun 2007 belum ada. Jadi kami menyaksikan betul rumah Asnur itu dibangun dari nol sampailah berdiri di daerah Depok, dan kami belajar di situ dan alhamdulillah kami mendapatkan ilmu dari Bang Asrizal Nur. Anak darah pergi ke kota, tidak lupa membawa keluarga. Kalau Bang Asrizal Nur sudah berkarya, maka acara semakin menyala. Bapak Ibu Allah muliakan, saya tak lama-lama karena memang acara sudah jam 10 lebih. 114 surah dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada surah itu Ibu, Allah sebutkan namanya nama para nabi. Ada surah Nuh, Nuh itu nama Nabi. Ada surah Ibrahim, ada surah Muhammad, dan seterusnya. Yusuf, Yunus. Ada juga dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, Allah abadikan nama orang, tapi dia penghuni neraka. Siapa namanya? Abu Lahab. Yaitu surah Al-Lahab. Makanya Allah sebutkan sayasla naron zata. Abu Lahab itu bakal masuk neraka. Apakah Abu Lahab saja? Tidak. Wa mro'atuhu hammalatal hatab. Begitu juga istrinya Abu Lahab masuk neraka. Jadi
Al-Quran itu begitu indah, 114 surah, ada nama para nabi, ada nama orang penghuni neraka, tapi ada Allah abadikan juga dalam Al-Quran surah ke-24 dengan sebutan surah Asy-Syu'ara. Apa artinya? Para penyair. Kenapa begitu luar biasa Allah mengabadikan nama penyair ini dalam Al-Quran? Ternyata orang-orang yang sudah bersyair itu Bapak Ibu, dia itu memiliki kedekatan katanya kepada Tuhan. Maka kita lihat ketika sahabat Nabi yang dikenal penyair Rasulullah namanya Hasan bin Sabit, beliau itu dikenal dengan sahabat Rasul yang ketika kemanapun Rasul ikut, beliau itu bersyair kepada orang-orang muslim dan juga kepada orang-orang yang belum beriman pada saat itu. Maka Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orang-orang yang musyrik, mereka tergugah hatinya dengan kalimat-kalimat syair yang dibawakan oleh Hasan bin Sabit. Begitu juga Bang Asrizal Nur, saya masih ingat ketika beliau membacakan puisi karangan yang luar biasa. Judulnya Pohon dan Penebang. Kenapa beliau hadirkan itu? Karena ada kegelisahan yang dalam diri beliau. Provinsi Riau banyak sekali pada waktu itu ditebang pohonnya dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya lahirlah puisi dengan judul Pohon dan Penebang. Kalau Bapak Ibu belum lihat puisinya, Pak Wagub, itu bisa lihat di YouTube. Apa nama YouTube-nya? Asrizal Nur Official. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jadi waktu kami belajar puisi, waktu itu Bupati Siak, kami manggilnya Kak Afni, masih di JPNN. Bupati Siak kami belajar di rumah Asnur di Jalan Depok. Waktu itu beliau luar biasa. Makanya saya kalau hadir Kak Afni atau Bu Afni di tempat ini, saya yakin beliau berpuisi. Tapi karena beliau mendelegasikan wakil bupati, maka saya minta nanti wakil bupati membacakan puisi di tengah. Begitu juga Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada seorang pujangga luar biasa bernama Qais. Qais yang gagal menikah dengan Laila Majnun. Pernah dengar lagunya? Pernah. Nanti akan dinyanyikan oleh ibu-ibu guru nanti, seperti yang tadi ditampilkan. Qais pernah ditanya, wahai Qais, kalau engkau ditawarkan dua, diberikan bumi dan isinya, atau engkau memilih Laila, apa kata Qais dengan bahasa pujangganya? Seandainya debu menempel di sendal Laila, maka aku akan pilih sendal Laila tersebut. So sweet kan bukan? So sweet. Kenapa dia begitu luar biasa? Karena Qais gagal menikah dengan Laila Majnun. Laila Majnun artinya tergila-gila dengan Laila. Makanya Ibu Bapak yang Allah muliakan, saya senang sekali bahwa guru-guru di Provinsi Riau ini hadir dengan warna tidak hanya mengajar, tapi beliau juga memberikan edukasi kepada muridnya untuk berpuisi, dan itu kita apresiasikan. Tepuk tangan buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Makanya Ibu Bapak yang Allah muliakan, Islam itu luar biasa sekali. Kalau kita kaitkan dengan acara malam hari ini, halal bihalal yang pertama kali dicetuskan oleh Kiai Haji Wahab, waktu itu beliau mengundang Insinyur Soekarno. Apa kata beliau? Mari sama-sama kita eratkan lagi yang mulai terenggang, maka saat ini kita berkumpul. Maka muncullah istilah yang namanya halal bihalal. Itu semua hadir, kenapa? Karena kita di sini sudah sukses melaksanakan ibadah puasa 30 hari Ramadan, maka saling bermaaf-maafanlah kita di bulan Syawal meskipun sekarang sudah masuk Zulhijjah. Intinya apa Ibu Bapak yang Allah muliakan? Intinya acara kita ini, Datuk Sri Asrizal Nur bersama tim ingin membangkitkan bahwa puisi itu tidak hanya milik penyair, milik seorang sastrawan, tapi milik kita semua. Politisi bisa bersyair. Bahkan Sayyidina Muhammad SAW saja ketika memanggil istrinya, beliau bersyair. Ada istilah ketika memanggil Siti Aisyah, apa kata Nabi Muhammad Ibu Bapak? Beliau panggil dengan sebutan ya Humairah. Humairah itu asal katanya ahmaro. Ahmaro itu kemerah-merahan. Kenapa? Karena pipinya Siti Aisyah itu putih, Bu. Saking putihnya kalau tersenyum memancarkan warna yang merah. Maka saat itu Nabi Muhammad panggillah Siti Aisyah dengan sebutan ya Humairah.
Tapi kadang Pak Wabub ada orang nih salah paham. Oh berarti Ustadz sunnah manggil istri sesuai warna kulit istri. Rupanya istrinya hitam Bu, dipanggilnya ya Hajarul Aswad, melayang dirinya. Maksudnya berpuisilah bapak tuh dengan ibu supaya ibu tuh senang pula di rumah tangga. Itu saja kultum singkat kita, karena masih banyak lagi kita melihat penampilan-penampilan para penyair di malam hari ini. Akhirnya asal sembilu menjadi buluh, buluh dianyam menjadi tempian. Saya susun jadi 10, khilaf dan salah mohon dimaafkan. Ikan lele, ikan patin, ikan nila, ikan bawal, itulah nama-nama ikan yang kita makan tadi malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Siak, Ketua Masjid Ar-Rahman. membacakan Subhit apa ya? sebuah puisi untuk mengisi malam yang sudah kira-kira sudah lebih jam 10. Semoga yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati kita ini nanti membuat semangat kita nantinya sampai nanti jam 12 malam nanti. Dipersilahkan kepada Bapak Wakil Bupati. Ini ya Bupati. Tadi rencana saya bilang tak usah dari Siak ke Pekanbaru. Hanya kasih tahu saja. Bukan berpantun, hanya kasih tahu saja. Saya dari Siak ke Pekanbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja yang kami hormati yang hadir di sini. Pada tuh izin Bang Masjid, Dinas Pendidikan dan yang ada di sini lah, biar cepat saja kata sambutan, kata penghormatan saya kembangkan pada yang terdahulu. Tadi Pak Dinas Pendidikan, kalau di sini aman katanya, kalau di Siak cuma gas, bukan awal-awal. Aman dan gas itu pasal pilkada saja. Jadi nggak usah panjang-panjang. Saya yang jelas terima kasih atas nama pemerintah daerah Kabupaten Siak. Kami mengucapkan terima kasih atas undangannya Bang. Dan kami mengucapkan mohon maaf dari batin. Taqabbalallahu minkum. Dan yang selanjutnya kami menyambut acara ini, dan insya Allah di bulan Desember nanti kita berkoordinasi acara di Pekanbaru dan Siak. Dan saya juga sudah membuat juga pantun majelis, saya baca sedikit saja nanti. Ya, pantun majelis, walaupun saya tidak bisa tapi membuat pantun saya, istri saya, dia orang Jawa. Tapi pintar berpantun daripada saya orang Melayu gitu. Dia namanya Saripah. Kebetulan bapaknya almarhum Said Basir. Said itu namanya, bukan Said Saripahnya gitu. Kebetulan anaknya Saripah kan pasti. Jadi Ustaz ya. Jadi saya tidak berpuisi. Kalau Bu Abdi luar biasa. Tadi saya buka nggak ada lagi puisi Bu Abdi, itu luar biasa puisinya. Cuma takutnya nanti bahaya pula nanti puisi disampaikan di sini. Tapi yang jelas kami menyambut baik. Insya Allah Desember itu kita berkoordinasi saja. Dan Ibu Bupati juga kirim salam. Bukan baru, bukan baru tuh hadir. Tapi dilaksanakan saya karena ada agenda yang lain. Insya Allah untuk kedepannya kita bisa bersama. Tapi yang jelas saya salut kepada Abang. Ya. Ini kan perluas ini kan. Oh belum lagi. Persatuan. Berapa bawah? Perkumpulan rumah. Perkumpulan rumah Seni Astar. Ini luar biasa, jarang datang ya. Langsung nama Dapat ibu beliau. infonya tuh. Dan ini se-Asia. Se-Asia. Kurang gaulnya. Internasional. Tapi yang jelas luar biasa. Terima kasih Bang. Saya pernah begini Bang. Ini izin Bang, saya sekedar ini. Di hari Jumat, ketika sayang-sayang senja menerima lelah siang untuk malam, dan angin yang kau bangunkan pada panas tiba-tiba merunduk duduk terfekur dalam zikir-zikir terakhir. Para sufi menyalakan lilin bagi sayang yang Pedih mengembang. matanya.
Kan kau ingat daku di hari Jumat bersama huruf-huruf mengecil menghilang, lalu kalimat yang kau gantung di dagu melempai di mukamu selapis. Para penyair menyebut makna tentang cinta yang melimpah. Kan kau ingat daku di hari Jumat saat nada-nada hari melemah, denting gambus dan suara gendang memetik dawai di lehermu jenjang. Detak langkah yang kau tabuhkan di cakrawala menyanyikan sepi-sepi terakhir. Penyanyi mengharapkan bumi untuk melodi kasih yang merdu. Kan kau ingat daku di hari Jumat kala langit melarut ke sumba, menoreh selawat risau pada jendela, duga si molamo memakut. Maka terburai tahun kehitaman, garis lengkung alismu menambung resah, menggambarkan kotak-kotak sunyi. Pelukis melambaikan warna untuk kanvas yang juga putih. Ramadan datang lagi. Ramadan datang lagi padaku seperti dulu juga, tanpa lelah dan pasrah, membawa bukit ampunan, sebarkan wangi surga di ujung penyerahan abadi. Tapi aku masih seperti dulu juga, menghimpun dosa bersama jiwa dan raga. Tak ku tahu sampai bila saatnya tiba. Ramadan, kau cahaya di atas cahaya, membawa hitam legam hati membeku, mengapak-ngapak dinding batu tak bersyukur. Kini aku menyerah kalah, pasrah. Bawalah aku berenang dalam dekapan menuju Tuhan, biar aku mandi dalam genangan cahayamu. Rabbi, aku hambamu, aku datang padamu bersama cahaya Ramadan. Bengkalis 23 Februari 2026. Terima kasih. Diizinkan saya membaca teks ini ya. Di hamparan sejadah yang kaku, aku meluruhkan geronggangan nista yang berapi di dada. Lidahku keluh, membatu dan membisu, terjerat duri-duri maksiat yang aku semai dengan tangan sendiri. Ya Rabb, aku hanyalah jasad yang pandai bersandiwara, membungkus busuknya aib yang melata dengan jubah cahaya. Aku memperdaya buana dengan wajah zuhud yang dusta. Padahal di rahim malam aku berlahap tegar laranganmu. Aku tegak berdiri dengan pongah dan bangga diri, mendabik dada seolah akulah yang suci. Melihat maksiat, lidahku sembilu melarang si pelaku. Sedang di balik tabir, aku juga hamba yang kecundang dan kaku. Menegur dosa insan, menegur noda insan, namun memeluk dosa sendiri dengan tenang. Kini aku berdiri di tubir waktu yang kian singkat, gemetar menanti maut. Si pencuri senyap
yang rakus mengintai. Andai engkau palingkan wajahmu, kemana lagi harus aku lari? Sedang bekalku hanyalah nanah, noda, dan debu yang gelap. Ya Ilahi, andai sedikit saja kau singkap tabir aibku yang gelap, nescaya mereka di sini akan lari dan menghindar dari bertemu aku. Maka basuhlah jiwaku dengan telaga ampunanmu yang tiada bertepi. Terimalah sebutir debu ini sebelum ia hanyut menjadi sisa yang terbuang. Wahai pewaris zaman, jangan kau asah sembilu hinaan jika jiwamu hanya kerap kaca yang rapuh. Jangan kau hambur benih nasihat jika telingamu kau paku mati dari teguran. Wahai anak-anakku, wahai sahabat-sahabatku, wahai teman-temanku, jangan biar adabmu tumpas dalam kejahilan, tergadai harga diri pada budaya yang kering budi. Biar bicaramu sehalus bayu, namun setajam mata pena yang merobek silam. Hiduplah sebagai akar yang menyerap sabar, bukan sebagai api yang bangga membakar, lalu akhirnya menjadi abu yang terlontar. Akhirnya, izinkan debu kerdil ini hanyut dalam muhasabah, meninggalkan jejak budi yang takkan rebah. Moga bicara ini bukan sekadar gelembung udara, tetapi benih adab yang berakar di dalam jiwa. Peliharalah marwah meski zaman kian berubah, karena tanpa pekerti manusia hanyalah bangkai sejarah. Pekanbaru 17 April 2026. Izinkan saya berpantun sebagai penutup. Tumbuh melata bunga selasih, tumbuh di celah pohon bidara. Andai kata salah dan risih, ampunilah, mohon maaf bicara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum maut itu datang, iya, Allah subuh rel kereta dingin itu, masjid nan lengang diam mencekam jalanan itu. Taman nan pingsan dan selimut waktu mencekik leherku. Diam nan gantungan dan lelap ini tiada lagi azan. Kembang retak mengelopak
hanya saat itu maut datang menerbangkan gaibku masuk ke lubuk pelukan gaibmu. Ya Allah, ya Akbar, ya Allah, ya Akbar, ya Allah, ya Akbar. Sebelum maut itu datang, ya Allah, labuhkanlah imanku padamu. Ya Allah, ya Akbar, ya Allah, ya Akbar. Sebelum maut itu datang, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Ya Allah, ya Akbar, ya Allah, ya Akbar. Sebelum maut itu datang, ya Allah, ku panjati langit kasih-Mu. Ya Allah, ya Akbar. Sebelum maut itu datang, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku, ampunkanlah dosaku. Allahu Akbar. Makasih.